Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar para pecinta tahsin Al-Quran? Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui channel YouTube Dakwah Khadimul Ummah Channel dalam program Tahsin Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar tahsin surah Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 5 ya. Surah Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 5. Baik, kita mulai dari sekarang ya. Meskipun saya yakin bahwa kita semua hafal ya surah Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 5 ini, namun dalam kita belajar tahsin ini alangkah lebih baiknya kita membuka mushaf Al-Quran. Mari kita buka. Ya, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 5. Baik, kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat pertama. Alif Lam Mim. Ya, kita bahas alif ya, dibaca seperti biasa, nama huruf alif. Perhatikan ada hamasnya. Karena di ujung huruf alif itu ada huruf fa. Fa ya, ada napas yang mengalir. Alif ya. Kemudian lam itu dibaca dengan 6 harokat atau 3 alif. Nah, ini disebut dengan dalam istilah ilmu tajwidnya adalah mad lazim mutsaqqal harfi ya. Mad lazim mutsaqqal harfi dibaca dengan 6 harokat. Nah, mad lazim mutsaqqal harfi ini tergabung dalam ungkapan naqasa asalukum. Ada 8 huruf. Nun ya, qaf, shad ya, ain, sin, lam, kaf dan mim. Nah, kan ada huruf lamnya. Maka dibaca dengan 6 harokat huruf lam itu. Lam. Nah, kemudian ada ujung huruf lam itu ada mim sukun. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf pertama dari nama huruf mim. Nah, maka mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka berlaku ya hukum bacaan apa? Mim mati ketemu mim atau mim sukun ketemu mim, idgham mimi. Maka harus diidghamkan bunyi mimnya ke dalam mim dari huruf mim, lalu ditahan ya, diberikan dengung di situ. Ya, setelah idgham dengungkan. Maka bunyinya seperti ini. Lam ya, lalu kemudian mimnya ya, mim termasuk ke dalam kelompok 8 huruf yang digolongkan memiliki hukum bacaan mad lazim mutsaqqal harfi naqasa asalukum. Tadi ada nun, qaf ya, shad, kemudian ain, lalu sin, lam, kaf dan mim. Maka mimnya dibaca dengan berapa? 6 harokat. Mim. Nah, baik, kita ulang ya. Alif Lam Mim. Ya. Jangan sampai ada yang membaca ya, karena nggak tahu hukum bacaan mad lazim mutsaqqal harfi lalu dibaca alama, yaitu keliru sekali. Maka hati-hati, baca yang benar ya. Kita baca dengan betul sesuai dengan kaidah tajwidnya. Baik, ayat berikutnya kita akan melihat di situ ada tanda wakaf, namanya wakaf mu'anaqah atau wakaf ta'anuq. Ada titik 3 itu, ada 2 ya. Di kata dzalikal kitabu la raiba, di situ ada titik 3. Lalu ya fihi ada titik 3 lagi, itu namanya wakaf mu'anaqah. Nah, cara membacanya seperti apa? Mari kita contohkan bersama. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, sebelum kepada pembahasan tanda wakafnya kita bahas dulu dza ya.
huruf zal, lidah kita berada di antara gigi muka atas dan gigi muka bawah. Keluarkan sedikit ujung lidah kita melewati batas gigi. Za, ya, za. Tidak ada napas yang mengalir ketika kita mengucapkan bunyi huruf za. Za, za. Tapi bunyinya mengalir karena memiliki sifat rokhawah di antaranya. Zalikal kitab, ya, zalikal kitabu. Al-kitabu, zalikal kitabu, ada lam sukun di situ. Lam jangan dipantulkan. Zalikal tidak boleh. Kemudian lamnya punya sifat tawassut, maka berikan sedikit aliran bunyi huruf lam itu. Zalikal, ya, zalikal kitab. Kafnya tipis senyumkan, taknya tipis senyumkan. Kemudian la raiba fi. Ini cara pertama ya. Kalau kita berhenti di fi, maka potongan ayat kedua ini berikutnya kita langsung lanjutkan dengan hudal lil muttaqin, ya, hudal lil muttaqin. Kita bahas sedikit. Hudan, ya, ada fathatani bertemu dengan huruf lam. Hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, diidghamkan tanpa adanya dengung atau gunnah. Lil muttaqin, kita fokus pada mutnya, muttaqin, ada tak bertasydid, berikan nabroh kepada huruf taknya. Qaf, ya, muttaqin, walaupun tidak setebal ya ketika dia difathahkan po, tapi ketika dibaca kasrah tin, ya, sifat isti'adanya tetap ya terdengar ya. Muttaqin, tin ya agak menekan ya. Muttaqin, tak boleh dibaca muttaqin. Nah, kalau begitu berubah menjadi huruf kaf, qafnya itu. Baik. Kalau cara keduanya seperti apa? Kalau kita berhenti di la raib ya, maka begini. Dzalikal kitabu la raib. Ya, raib. Nah, qalqalahkan ba'nya. Nah, lalu kemudian karena kita sudah berhenti di waqa mu'anaqah yang pertama, maka kita tidak boleh lagi berhenti di fi. Tapi kita harus wasolkan fi dengan hudal lil muttaqin. Seperti ini. Fihi hudal lil muttaqin. Ya. Kalau kita berhenti tadi zalikal kitabu la raiba fihi. Kalau berhenti di situ, maka kita langsung lanjutkan potongan ayat berikutnya, yaitu hudal lil muttaqin. Baik, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita bahas satu persatu. Alladzina, berikan nabroh kepada lamnya karena ada tasydid. Yu'minuna, hamzah ya, yu-nya itu bukan ain, yu'. Jangan dibaca yu', tetapi yu'minuna. Hamzah, ya, hamzah punya sifat jahar, tidak ada nafas yang mengalir. Kemudian ada dia memiliki sifat apa? Syiddah, tidak ada suara yang mengalir ketika mengucapkan bunyi hamzah. Perhatikan coba. Yu'minu, ya, yu'minuna. Bil ghaib, bil ghaibi, ada lam sukun. Bil ghaibi tidak boleh dipantulkan, senyumkan lamnya bil, ya, ghaibi. Kemudian ghainnya ghaibi, jangan ghaibi tapi ghaibi, bil ghaibi. Lalu wa yuqimunas salata, wa yuqimunas salata. Perhatikan shadnya itu huruf tebal, nunnya huruf tipis. Jangan sampai nun ikut jadi tebal gara-gara bertemu dengan huruf shad. Yang tipis tipiskan, yang tebal tebalkan. Wa yuqimunas salata, nas salata. Iya. Baik. Wa mimma, mimma gunnah, ada tasydid di mimnya. Razaqnahum, ro-nya tebal, zainya tipis, qafnya tebal, qalqalah. Razaqna, nunnya tipis lagi. Ya. Hum, ya, mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf apa? Dengan huruf ya. Hukumnya adalah izhar syafawi. Ya.
Yunfiqun. Di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf fa. Hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Perhatikan fa-nya huruf tipis, maka ikhfa juga harus tipis. Yunfiqun. Ya. Baik. Lanjut. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Nah, kita bahas walladzina, biasa tekankan suara pada alladzina, walladzina pada lamnya karena ada tasydid. Kemudian yu'minuna sama tadi ya, hamzah yu'minuna, perhatikan di hamzahnya, bima dipanjang dengan 4 harokat karena itu adalah majja ismun wasil. Lalu kemudian ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zai, hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Unzila, ikhfanya tipis karena zai huruf tipis. Kemudian wama yang kedua, ya, ma yang kedua juga majja ismun wasil dibaca dengan 4 harokat ya. Kemudian unzila, ya, nun sukun bertemu dengan huruf zain, bertemu dengan huruf zain, hukum baca huruf zai maksudnya hukum bacanya adalah apa? Ikhfa hakiki. Min qablik, min qablik, di situ ada ikhfa hakiki lagi. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf karena huruf qaf itu huruf tebal, maka ikhfa-nya juga adalah tebal. Min qablik, ada kaf di situ sukun. Perhatikan mahmusnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya, wabil dalam sukun jangan sampai terbaca wabila, ya, tidak boleh dikolkolahkan. Kemudian lamnya mengalir sedikit saja karena punya sifat tawassul. Akhirah, rohnya tebal, taknya tipis. Tak marbutah namanya ini ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Di situ ada apa? Ada apa? Mim sukun bertemu dengan huruf ya, hukum bacanya adalah izhar syafawi. Yuqinun, ya, qafnya maratib at-takhimnya ya lemah sekali ya karena dia posisinya dibaca kasrah. Baik, lanjut. Ulaika ala hudam min rabbihim. Nah, di situ ada waqaf lam, la waqfa fihi. Maka untuk latihan kita berhenti di situ saja. Tapi kalau kita nanti baca secara utuh, kita akan lanjutkan karena di situ waqafnya waqaf lam, la waqfa fihi. Tapi sekarang kita potong dulu ya. Ulaika itu mad wajib muttasil dibaca dengan 4 hingga 5 harokat. Lalu ala hudam min rabbihim ada fathatani bertemu dengan apa? Dengan huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Kemudian min rabbihim ada nun sukun bertemu dengan huruf ra, hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, diidghamkan tetapi tidak didengungkan. Wa ulaika humul muflihun. Kita ketemu lagi wa ulaika dengan wajib mad wajib muttasil dibaca dengan 4 hingga 5 harokat. Ya, humul muflihun. Fokus kepada apa? Fa-nya. Muf, ada suara hamesnya, nafas mengalir. Muflihun. Perhatikan ha, bukan ha, bukan muflihun, tapi muflihun. Ya, baik, kita ulangi dari awal lagi ya. Kita ulangi dari ayat pertama. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita ulangi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, tapi memperhatikan di sini mir rabbihim, yaitu ada lam, ya, tanda lam situ, maka tidak boleh berhenti di situ, ya. Ya, maka kita harus sambungkan, wasolkan dari hudam mir rabbihim kepada wa ulaika dan seterusnya. Kita ulangi ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, selesai sudah kita belajar tahsin surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 5. Mudah-mudahan ke depan kita semakin bagus dalam membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini, insyaallah. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.